Oke, apa nih ya? Nyapa kalian yang udah datang ke video ini. Aduh, bingung juga nih. Baru pertama kalinya gue coba bikin video. Masa hai guys, kayak youtuber, vlogger ya? Nggak mungkin kayaknya. Ya pokoknya selamat datang buat kalian di video ini yang udah ngeklik video ini. Terima kasih udah mau nyempetin penasaran tentang video ini. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya di tengah pandemi ini selama masa PSBB. Jadi video ini sebenarnya gue buat karena emang udah bosan banget sih selama PSBB gitu-gitu aja kan, dari terus ya kebanyakan males-malesannya, WFH juga kurang maksimal kadang. Jadi daripada kebanyakan waktu gue tuh akhirnya terbuang sia-sia, jadi gue bikin video ini biar tujuannya mungkin ngebantu kalian tentang mahamin tentang pertidaksamaan, dan sebenarnya juga biar bikin gue makin paham sih soal pertidaksamaan ini. Karena jujur materi ini tuh tricky banget gitu, agak sulit karena selalu kebayang-bayang sama persamaan, dan kalau nggak ngerti konsepnya itu emang bakal bingung banget sih. Jadi kenalin dulu, nama gue Adi Maulana. Gue dari kelas 2B pastinya. Kalian lagi di YouTube channelnya kelas 2B. Di sini gue bakal coba jelasin tentang pertidaksamaan. Oke. Nah, pertidaksamaan itu apa sih? Buat ke pertidaksamaan, nih kita masuk persamaan dulu deh. Gini ya, jadi gue ambil contoh persamaan. Misalnya gue punya persamaan nih, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. BTW kalau tulisannya jelek ya bear with it aja lah ya, tahan aja. Atau mungkin cari video penjelasan lain juga pasti banyak. Ini buat kepuasan diri sendiri aja. Nah ini kan hasilnya gampang ya. Ini x-nya bisa min 3 atau x-nya bisa sama dengan 2 ya. Jadi kalau persamaan itu ya, nah misalnya ini gue punya sebuah garis bilangan. Nah kalau persamaan itu hasilnya dia bakal berupa titik, dimana x sama dengan min 3 dan ini kita x sama dengan 2 gitu ya. Ini misalnya di sini ini 0 lah gitu. Nah jadi kalau persamaan ketika x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 itu hasil x sama dengan min 3 dan x sama dengan atau x sama dengan 2. Nah ini hasilnya ini berupa sebuah titik di garis bilangan. Nah itu persamaannya. Nah ketika kita punya pertidaksamaan nih, pertidaksamaan misalnya gue punya x plus 7 lebih dari 5 gitu ya. Nih kita operasikan lagi, x lebih dari 5 dikurang 7 min 2 gitu ya. Nah x lebih dari min 2. Nah ini kalau gue punya garis bilangan lagi ya, x lebih dari min 2 ini ketika di pertidaksamaan dia hasilnya bakal berupa selang nih, selang bilangan ya. Jadi semua nilai yang ngelebihin min 2 ya, semua nilai yang ngelebihin min 2 mau itu 1, 0, 1/4, 3,7, 8/11, pokoknya semua bilangan yang lebih min 2 yang ada di bilangan real itu masuk ke pertidaksamaan, hasil dari pertidaksamaan ini. Nah ya. Nah terus efeknya gimana dong kalau kayak gini? Nah efeknya banyak gitu, nanti gue bakal jelasin di selanjutnya. Tapi sebelum itu gue ngasih tahu lagi sedikit. Jadi kalau tandanya kayak gini, ini bacanya lebih dari ya. Ini lebih dari. Nah ketika lebih dari, lo bisa lihat di sini kalau x lebih dari min 2 itu berarti semua nilai yang melebihi min 2 tapi min 2 nya itu nggak termasuk ya.
Jadi min 2,1 itu masuk. Pokoknya selain min 2, di atas angka selain di atas min 2 itu dia bakal masuk. Nah, ada satu lagi, misalnya gue punya persamaan X, sorry ya, agak jelek, hapus sedikit. Misalnya X min 3 kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Ini X kurang dari sama dengan 11 berarti. Nah, kalau di garis bilangannya ya, ini dia bakal kayak gini ya. Semua yang kurang dari 11. Oke. Ini semua nilai real, bilangan real yang kurang dari 11 itu masuk. Nah, karena kurang dari sama dengan 11 ya. Kalau kurang dari sama dengan 11 berarti 11-nya itu juga termasuk nilai yang memenuhi pertidakssamaannya. Nah, biasanya kalau penulisannya itu kalau lebih dari aja gitu, di garis bilangannya kita nulisnya bulat kopong gini nih ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan itu kita bulatinnya di full hitamin gini ya. Jadi ini tanda penulisan aja sih, sebenarnya bebas, tapi kebanyakan bakal makainya kayak gini ya. Nah, jadi efek dari pertidaksamaan itu dalam matematika ada salah satu postulat. Ini postulat matematika ya. Postulat yang bilang kalau misalnya gue punya X sama dengan Y. Nah, ya, X sama dengan Y. Ini semua hal yang gue lakuin terhadap X dan gue lakuin juga terhadap nilai Y, itu X sama Y-nya bakal sama. Jadi misalnya nih si X nih gue tambah 2 dan Y-nya juga gue tambah 2, dan nilainya itu bakal tetap sama. Jadi ketika X sama dengan Y dan X dikasih perlakuan yang sama dengan perlakuan Y, itu nilainya bakal tetap sama ya. Jadi salah satu postulat matematika dia bilang kayak gitu. Tapi di pertidaksamaan ada yang berbeda, ada pengecualiannya gitu ya. Ini nih gue kasih contoh angka real aja langsung ya biar kelihatan gitu. Misalnya gue punya 2 sama 3. Nah, 2 jelas lah ya lebih kecil dari 3 ya. Nah, misalnya nih 2 sama 3 gue tambah 6 gitu ya. Jadi 8 kurang dari 9 ya. Masih benar ya. Jadi nilainya masih benar. Terus gue kurang 3 gitu. Ini 5, ini 6 ya. Masih sama kan ya. Terus gue kali 4. Oke. Ini 20, ini 24 ya. Nah, jadi 20 masih lebih kecil, lebih kurang dari 24 juga ya. Nah, tapi ketika gua kali sebuah bilangan yang lebih kurang dari 0, bilangan minus, misalnya nih gua kali min 2 gitu ya. Ini berarti kan jadi min 40, ini jadi min 48. Nah, min 40 lebih kecil nggak dari min 48? Enggak ya. Min 40 itu lebih besar dari min 48. Nah, jadi pertidaksamaan itu ketika dia dikali sebuah bilangan yang negatif, maka tandanya akan berubah. Nih, A lebih dari B. Ketika gua tambah dengan sebuah bilangan K gitu misalnya ya, A tambah K itu bakal tetap sama B lebih dari K. Nah, terus kalau misalnya A lebih dari B, terus gua kali sebuah bilangan
yang lebih dari 0, ini juga nilainya akan tetap sama ya. Tapi ketika gue punya A lebih dari B, terus gue kaliin dengan sebuah bilangan yang kurang dari 0, maka tandanya akan berubah ya. Ini oke, sorry tulisan gue jelek. Ya pokoknya intinya gitulah ya. Jadi dalam pertidaksamaan postulat yang ini nih, dia bakal ada pengecualian ketika bilangannya ini dikali bilangan yang negatif gitu ya. Kelihatan kan ya nih, misalnya nih A lebih dari B nih, misalnya gue punya timbangan gitu ya. Nah ini timbangannya sama kotak. Nah ini kotak A nih, dia lebih berat ketimbang kotak B gitu. Terus gue tambahin lagi nih segitiga, besarnya sama, yang gak bakal ada yang berubah kan, ya kan? Sama ini juga konsepnya kayak gitu, kelihatan kan? Nah kayak gitu ya. Nah terus gimana nih, kita coba yang lain bentar ya. Ini gue hapus dulu. Nah terus nih gimana kalau bilangannya dikuadratin? Ayo, misalnya A kurang dari B, nih gue punya 2 kurang dari 3, terus gue kuadratin, 2 kuadrat kurang dari 3 kuadrat, masih sama gak nih tandanya? 2 kuadrat 4 kurang dari 9, jadi masih sama ya. Jadi ketika A kurang dari B, ketika A kurang dari B, ketika dikuadratin itu bakal tetap sama ya, dengan syarat, tapi ada syaratnya nih, A sama B nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena kalau kurang dari 0, kita coba ini, A ini sama masih A kurang dari B, cuma A nya min 2, B nya min 1. Ayo coba kita kuadratin, kuadrat min 1 kuadrat, ayo min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1. Tanda 4 kurang dari 1 enggak? Ya enggak lah ya, 4 tuh lebih dari 1 ya. 4 lebih dari 1. Nah ya kan. Jadi ini hanya berlaku ketika A dan B nya itu lebih dari sama dengan 0. Ini nih biar kelihatan lagi, gue kasih contoh di garis bilangan nih. Nih misalnya ini 0, ini sorry, ini 0 ya. Di sini min A, di sini min B ya. Ini kan jelas lah ya, tandanya pasti gini ya, min B kurang dari min B itu lebih kecil dari min A. Tapi ketika kita kuadratin ya, dikuadratin tuh pasti nilainya positif ya kan. Mau angka berapapun dia pasti positif, dan kalau positif pasti A-nya di sini dan B-nya pasti ngelebihin A. Ya enggak? Nah, makanya kalau udah kayak gini tandanya berubah. A lebih kecil dari B gitu. Ya enggak?
Sorry, tandanya salah. Tandanya kayak gini ya. Jadi B-nya lebih besar, berarti kayak gini tandanya. Tandanya nggak berubah, cuma ini karena posisinya kan dia udah berubah. Ya, jadi kayak gitu. Nah, tadi ini udah masuk ya. Kalau dikuadratin itu misal A kurang dari B, kalau dikuadratin itu tandanya bakal tetap sama. Tapi syaratnya A sama B-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau kurang dari itu dia tandanya bakal berubah. Nah, terus kalau dikuadratin gimana nih? Ayo. Misalnya gue punya A kurang dari B gitu. Ini 2, ini kurang dari 3 gitu ya. Ini gue pangkat 3. Gue bikin pangkat 3, ini berarti 8. Ini berarti 27. Ya, masih sama ya. Kalau minus gimana kalau minus? Minus 2 ya, minus 2 itu kurang dari minus 1. Ya, coba kita bikin pangkat 3. Kalau bikin pangkat 3, 2 ini 8 minus 8 ini masih minus 1 ya. Jadi kalau di pangkat 3 itu pangkat ganjil, maksudnya seluruh pangkat ganjil dia tandanya bakal tetap sama. Jadi ketika A kurang dari B, terus kita pangkatin 3 gitu. Nah, ini tandanya bakal tetap sama. Syaratnya dia tetap berlaku meskipun A sama B-nya ini kurang dari sama dengan 0 ya. Tandanya bakal sama karena ketika di pangkat ganjil tanda negatif dan plusnya itu bakal tetap sama seperti semula gitu ya. Jadi nggak bakal ngerubah tandanya. Jadi ini nggak cuma 2 doang ya, jadinya semua bilangan genap, mau itu pangkat misalnya di sini pangkat 4 gitu, pangkat 6, ini juga misalnya pangkat 5 gitu, pangkat 7, semua bilangan ganjil dia bakal tetap sama kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya bakal masuk ke penjelasan penggunaan dan atau. Nah, ini juga penting sih. Oke. Masuk kita slide selanjutnya kali ya. Nah, oke, kita bakal masuk ke slide berikutnya. Ini ada penggunaan dan atau. Ini gue bahas karena gue anggap penting sih untuk di-review lagi. Mungkin kebanyakan dari lo udah tahu penggunaan dan atau tuh kayak gimana ya. Ini konsepnya itu kita udah belajar kemarin di semester 1 paket 1 ya. Di yang ngajar Bu Anggi logika itu ada dan tuh lambangnya kayak gini, dan atau tuh lambangnya kayak gini ya. Ini di logika misalnya gue punya pi dan ki, ini pi atau ki. Nah ini juga gue mau bilangin sedikit jadi kalau belajar matematika itu jangan dianggap antara satu materi dengan materi yang lainnya itu nggak saling berhubungan. Itu kayak materi yang berbeda gitu loh. Nggak, jadi dia berbeda tapi semua itu masih saling berhubungan gitu. Jadi lu kalau belajar matematika anggap semua materi itu masih satu kesatuan. Mereka tuh bakal saling melengkapi. Jadi makanya pemahaman dari satu konsep materi ke konsep materi lainnya itu kalau lu paham itu bakal berguna banget. Jadi nih sebenarnya kalau lu udah paham materi logika tentang penggunaan dan atau, lu bisa langsung ngerti gitu maksud dari di pertidaksamaan, soal-soal pertidaksamaan nanti tuh kayak gimana, mahaminnya tuh
gampang karena lu udah paham. Ini gue bahas dikit lagi aja ya. Jadi P dan Q itu syaratnya biar bener gimana? Syaratnya itu P-nya harus benar ya. Jadi P-nya harus benar dan Q-nya juga harus benar. Biar nilainya benar gitu kan ya. Sedangkan kalau atau P-nya benar atau Q-nya yang benar gitu ya. Jadi salah satu aja benar, jadi P-nya benar. Q-nya salah itu udah benar, Q-nya benar, P-nya salah itu nilainya udah benar, atau kedua-duanya benar gitu ya. Yang gak boleh itu kedua-duanya salah, nilainya jadi bernilai salah. Jadi ketika boleh salah satu atau dua-duanya gitu ya. Jadi untuk atau. Nah, terus di pertidasamaan tuh kayak gimana? Nah, pertidasamaan, nih gue punya misal. Tulisan gue jelek banget, harus belajar nulis nih gue. Ya, dinikmatin. Misalnya nih, AX lebih dari 5 dan X kurang dari 9 gitu ya. Nah ini kita anggap P, ini kita anggap Q gitu ya. Kalau dan gimana? Kalau dan syaratnya dua-duanya harus benar ya. Jadi bilangan apa yang memenuhi kedua syarat itu gitu. Ini gue bikin aja garis bilangannya. Ini 5, ingat ya. Jadi ini lebih dari 5-nya nggak termasuk. Jadi gue bikin buletannya tuh kopong. Nah ini 5, lebih dari 5. Terus satu lagi bikin. Nah ini katanya kurang dari 9 gitu. Ya. Nah, bilangan apa nih yang memenuhi ini? Ya udah jelas lah ya. Ini dia bilangannya di antara sini. Jadi lebih dari 5 dan kurang dari 9. Nah, ini yang memenuhi persyaratannya. Jadi nulisnya 5 kurang dari X kurang dari 9 gitu ya. X di antara 5 dan 9 gitu. Nah, terus contoh lainnya, misal ini gue punya X lebih dari 5 atau X kurang dari 2 gitu. Nah, gimana nih? Langsung aja ya bikin garis bilangannya. Ini katanya 5, terus ini 2 gitu. Kita kurang lebih dari 5 atau kurang dari 2. Nah, kalau gini gimana nih? Ayo. Ya gampang lah ya. Ini kan atau. Jadi dia boleh bernilai lebih dari 5, ini masuk juga. Ini juga lebih dari 2, ya dia masuk juga. Jadi penulisannya ya sama aja. X lebih dari 5 atau X kurang dari 2. Ya, kira-kira gitu. Nah, terakhir masuk di review. Jadi ini videonya bakal gue bagi ke beberapa part ya, biar ngerender dan uploadnya nggak terlalu lama. Kita bahas dulu review dasar dari pertidasamaan tadi. Jadi kalau yang pertama, kalau gue punya A ini lebih dari B, terus ini gue tambah ataupun gue kurang suatu bilangan ya, ini tandanya bakal tetap sama ya. Nah, terus yang kedua, ketika A lebih dari B, gua kali bilangan suatu bilangan yang lebih dari 0. Nah, ini bakal sama juga, tetap tandanya nggak akan berubah. Tapi ketika gue punya gue punya suatu bilangan A lebih dari B, ini gue
kali dengan sesuatu yang negatif kurang dari 0, nah maka tandanya bakal berubah ya. Nah untuk yang pangkat gimana? Nah untuk pangkat ganjil ini semua berlaku ya. Jadi tandanya bakal tetap sama mau dipangkatin berapa asal pangkatnya ganjil gitu ya. Nah ini juga berlaku, tandanya nggak bakal berubah kalau kita pangkatin bilangan genap dengan syarat jika dan hanya jika ya A dan B nya ini lebih dari sama dengan atau 0 ya. Jadi kalau A dan B nya ini salah satu aja gitu ya, ada yang kurang dari sama dengan 0, nah ini tandanya bakal berubah ya. Jadi diingat. Nah untuk yang dan ataunya, dan atau, oke ini dan, ini atau, dan syaratnya misalnya P dan Q gitu ya. Ini biar nilainya benar, jadi P-nya ini harus benar dan Q-nya juga harus benar gitu ya. Nah kalau atau P atau Q, nah ini boleh P-nya aja yang benar atau Q-nya aja yang benar, atau dua-duanya benar juga bisa ya. Dua-duanya benar juga bisa. Oke. Itu sih. Jadi videonya akan gue pecah ke beberapa part. Disclaimer jadi di sini gue juga bukan tenaga pengajar profesional. Tujuan gue bikin video ini juga biar gue makin paham soal pertidaksamaan. Jadi feel free aja, bebas silakan aja kalau mau kritik dan saran, atau mungkin kalau gue ada beberapa bagian yang salah, silakan tuh, gue berterima kasih banget kalau lo kasih tahu gue. Oke, itu aja, terima kasih. Kalau kita ketemu di video selanjutnya ya.